Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita, yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Langgar kecil itu berdiri di tepi sawah, beratap seng dan berdinding kayu yang mulai lapuk. Meski sederhana, tempat itu selalu bersih. Di dalamnya ada rak berisi Al-Quran lusuh dan tikar pandan yang digelar rapi. Setiap sore, suara anak-anak mengaji terdengar dari dalamnya, dipimpin oleh suara lembut seorang pria tua bernama Ustaz Karim. Ustaz Karim tinggal di sebuah rumah petak tak jauh dari Langgar. Ia datang ke desa Karangjati 3 tahun lalu dan langsung dikenal sebagai guru ngaji yang sabar dan tidak pernah meminta bayaran. Meski hidup pas-pasan, ia selalu membagikan makanan ringan kepada anak-anak usai mengaji. Penduduk mengenalnya sebagai orang baik, tapi tidak semua menyukai keberadaannya. Setiap ba'da asyar, anak-anak berdatangan membawa kitab suci dan buku catatan. Mereka duduk bersila, belajar tajwid, doa-doa harian, dan sesekali mendengar nasihat ringan. Ustaz Karim sering menekankan pentingnya menjauhi perbuatan syirik dan meminta tolong selain kepada Allah. Ia juga suka memberi tafsir singkat ayat-ayat yang dibaca dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami anak-anak. Sore itu, langit sedikit mendung, tapi suara anak-anak tetap memenuhi Langgar. "Kenapa kita nggak boleh percaya sama dukun, Ustaz?" tanya Fajar, anak laki-laki kelas 5 SD. "Karena meminta tolong pada selain Allah bisa menjerumuskan kita ke dosa besar. Dukun, pesugihan, dan semacamnya bukan jalan yang benar," jawab Ustaz Karim. Jawaban itu disambut anggukan sebagian anak, tapi beberapa tampak ragu. Salah satunya adalah Reza, anak dari Juragan Sakti, orang terkaya di desa itu. Juragan Sakti punya rumah besar di atas bukit kecil, halamannya luas, dan ada mobil sedan hitam terparkir di garasi. Orang-orang menghormatinya karena kekayaannya, tapi juga takut karena ia dikenal sering meminta pertolongan pada Mbah Jarwo, seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Konon, bisnis toko dan sawah milik Juragan bisa maju karena bantuan dari dukun itu. Setiap ada masalah, warga lebih sering datang ke Mbah Jarwo daripada ke pengajian. Bahkan beberapa tokoh desa kerap diajak oleh Juragan Sakti untuk ikut ke tempat itu. Semakin hari, pengaruh Mbah Jarwo dan Juragan makin kuat. Mereka tidak suka jika ada orang seperti Ustaz Karim yang berani bicara soal bahaya pesugihan dan syirik. Salah satu orang kepercayaan Juragan mulai menyebarkan bisik-bisik bahwa ajaran Ustaz Karim tidak seperti guru ngaji lainnya. Ia dianggap sok pintar karena suka menjelaskan makna ayat, bukan hanya membaca saja. Jangan-jangan dia bawa aliran sesat, begitu kata Pak Mardi di warung kopi, di hadapan beberapa warga yang tampak setuju-setuju saja. Desas-desus itu makin menyebar, setelah ada yang mengaku anaknya sering bermimpi aneh setelah ikut ngaji di Langgar. Padahal, anak-anak lainnya tak merasakan hal semacam itu. Reza, anak Juragan Sakti, semula ikut mengaji diam-diam. Ia tertarik karena merasa nyaman mendengar penjelasan Ustaz Karim. Tapi suatu malam, Juragan memergoki Reza menyimpan buku doa-doa dari Langgar. Marah besar, Juragan memukul meja dan melarang anaknya datang ke sana lagi. "Kalau kau masih ke Langgar itu, kau bukan anakku lagi. Paham?" bentaknya. Reza hanya menunduk. Ibunya yang sejak tadi diam, ikut menatap tajam, seolah mendukung keputusan sang suami. Sejak itu, Reza tak terlihat lagi di Langgar. Namun, Ustaz Karim tetap mengajar seperti biasa, seolah tak terganggu oleh kabar-kabar buruk yang mulai mengarah padanya. Ia tahu, tidak semua warga percaya pada fitnah itu. Bu Rahma, janda pemilik warung kecil, tetap menitipkan anaknya untuk mengaji. Begitu pula Pak Muklis, buruh tani, yang sering membantu membersihkan Langgar. Namun situasi berubah pelan-pelan. Beberapa orang tua mulai menarik anak mereka dari pengajian. Ada yang memberi alasan sibuk, ada pula yang langsung terang-terangan berkata, "Saya nggak mau anak saya ikut aliran sesat." Suatu malam, Langgar yang biasanya terang dengan lampu Petromax, tampak gelap. Hanya ada 1 atau 2 anak yang datang. Ustaz Karim tetap duduk di depan,
membuka mushaf seperti biasa. Ia tak pernah marah. Bahkan saat hanya satu anak yang datang, ia tetap mengajar dengan semangat yang sama. Waktu itu, Fajar datang sendiri, membawa 2 bungkus gorengan dari rumahnya. "Kenapa makin sedikit yang datang, Ustaz?" tanyanya. "Mungkin orang-orang sedang diuji keyakinannya," jawab Ustaz Karim pelan. Sementara itu, di rumah besar milik Juragan Sakti, suasana justru berbeda. Ia mengundang beberapa tokoh desa, menggelar makan malam, dan secara terbuka mengeluhkan tentang Ustaz Karim. Kalau dia memang guru ngaji betulan, kenapa ngajinya beda dari yang dulu-dulu? Ini bahaya. Kita harus hati-hati, katanya di hadapan Pak RW dan 2 orang tokoh adat. Beberapa dari mereka hanya diam, tapi tidak ada yang membela Ustaz Karim. Mereka tahu betul, membantah juragan sama saja dengan mencari masalah. Mbah Jarwo semakin aktif mengunjungi rumah juragan. Ia membawa kemenyan, kendi berisi air, dan sesajen kecil yang dibungkus kain hitam. Malam-malam ritual dilakukan di halaman belakang. Juragan percaya Ustaz Karim membawa gangguan gaib yang ingin merusak keseimbangan desa. Kabar itu menyebar cepat. Kini, bukan hanya tuduhan aliran sesat, tapi juga fitnah bahwa Ustaz Karim membawa jin pengganggu. Makin sedikit yang berani mendekati langgar. Di tengah tekanan itu, Ustaz Karim tetap menjalani rutinitasnya. Ia membersihkan langgar tiap pagi, mengisi air di tempat wudhu, dan menyapu halaman. Sore harinya, meski hanya 1-2 anak datang, ia tetap mengajar dengan tenang. Namun, gelagat dari warga mulai menunjukkan bahaya. Beberapa kali Ustaz Karim mendapati batu kecil dilempar ke atap rumahnya malam-malam. Ada suara mencaci dari kejauhan, lalu cepat menghilang. Meski begitu, ia tak pernah membalas. Ia hanya menunduk, beristighfar, dan tetap melanjutkan aktivitas seperti biasa. Di balik ketenangannya, Ustaz Karim tahu badai besar sedang mendekat. Malam itu, angin bertiup pelan di halaman belakang rumah Juragan Sakti. Di bawah pohon randu yang menjulang tinggi, Mbah Jarwo duduk bersila di atas tikar anyaman daun kelapa. Di hadapannya terletak kendi tanah liat, kemenyan menyala, dan sebungkus kecil kain hitam berisi bunga 7 rupa. Bau asap pekat mulai memenuhi udara. Juragan Sakti berdiri beberapa langkah di belakangnya, mengenakan sarung dan jaket kulit, matanya menatap serius ke arah Mbah Jarwo yang tengah merapalkan mantra. "Orang itu sudah mulai mengganggu," kata Mbah Jarwo lirih, suaranya serak tapi tajam. "Kalau tidak segera dibersihkan, dia bisa membalikkan keadaan desa ini." "Dia siapa?" tanya juragan. "Guru ngaji itu." "Karim," jawab Mbah Jarwo sambil membuka mata. Juragan terdiam sesaat. "Apa buktinya dia mengganggu?" Mbah Jarwo mengambil segenggam abu dari pembakaran kemenyan dan menaburkannya di atas kendi. Dia membawa ilmu yang tidak biasa. Membuat anak-anak berani menentang orang tua. Membuat orang-orang mempertanyakan tradisi lama. Itu tanda-tanda kekuatan gelap yang dibungkus agama. Juragan mengangguk perlahan. "Kalau begitu, mulai saja. Bikin orang-orang buka mata." Keesokan harinya, di warung kopi milik Bu Marmi, Pak RT duduk bersama 2 warga senior desa, Pak Darto dan Pak Kasan. Mereka sedang menikmati kopi hitam, ketika seorang kurir datang membawa pesan dari rumah juragan. Isinya undangan sarapan pagi besok, membahas masalah besar yang mengganggu ketenangan warga. "Apalagi ini? Belum lama kumpul, sekarang undangan lagi?" Gumam Pak Kasan. Pak RT membaca isi surat itu, lalu menyimpan di sakunya. "Kayaknya soal Ustaz Karim lagi." Bu Marmi yang dari tadi menyapu teras tiba-tiba berkata, "Katanya, guru ngaji itu ngajarin anak-anak macam-macam. Anak saya kemarin malah ngomong soal dukun itu syirik. Padahal dari dulu, orang sini ya percaya dukun juga nggak kenapa-napa." Pak Darto ikut menimpali, "Iya, anak saya juga mulai aneh. Nggak mau makan di rumah, katanya makanan harus halal dari rezeki yang benar. Emangnya kita selama ini makan dari uang haram?" Pak RT hanya mengangguk-angguk, walau dalam hatinya masih ragu. Tapi tekanan dari juragan terlalu besar untuk diabaikan. Di sisi lain desa, langgar yang biasanya ramai kini hanya diisi suara jangkrik,
dan sesekali ayam melintas di depannya. Ustaz Karim duduk bersandar di tiang kayu sambil membuka mushaf kecil di pangkuannya. Sudah 2 hari tak ada anak yang datang. Fajar, satu-satunya anak yang masih sempat datang, kini juga tak muncul. Ustaz Karim tak ingin memaksa. Ia tahu betul, angin fitnah sedang bertiup kencang. Sore itu Pak RT datang ke rumahnya, membawa wajah tegang. Ia duduk di kursi bambu depan teras setelah dipersilakan masuk. Ustaz, saya minta maaf. Mulai minggu depan, pengajian diminta dihentikan dulu sementara, ucapnya langsung. Kenapa Pak RT? Tanya Ustaz Karim tenang. Ada laporan dari beberapa warga. Katanya ajaran Ustaz agak beda. Anak-anak jadi nggak hormat, suka bicara soal surga neraka terus, dan merasa benar sendiri. Padahal saya hanya menyampaikan isi Al-Quran dan Sunnah, Pak. Jawab Ustaz Karim, masih dengan nada yang lembut. Pak RT tak menjawab. Ia hanya menunduk lalu berdiri pamit. Setelah itu, satu persatu orang mulai menjaga jarak. Bu Rahma yang biasanya menitipkan kue, kini hanya lewat tanpa menoleh. Pak Muklis yang dulu sering bantu bersih-bersih langgar pun, kini pura-pura sibuk tiap pagi. Sementara itu, di kediaman juragan, rapat kecil digelar. Di ruangan tengah, beberapa tokoh masyarakat duduk bersila. Juragan membuka pembicaraan. Desa, ini harus aman. Tapi belakangan, saya lihat ada ajaran yang bisa memecah belah kita. Saya dengar sendiri anak-anak mulai menyebut dukun sesat, tradisi salah. Itu bibit bahaya. Pak RW mengangguk. Betul, saya juga dengar. Katanya ustaz itu suka kasih tafsir ayat seenaknya. Beda sama guru ngaji sebelumnya. Lalu Mbah Jarwo menambahkan, saya sudah telusuri. Ada energi lain yang mengganggu keseimbangan desa ini. Sumbernya dari langgar itu. Kalau dibiarkan, bisa jadi bala. Mereka pun sepakat untuk membatasi aktivitas Ustaz Karim. Malam itu juga, 3 warga atas perintah juragan mendatangi langgar dan mengganti lampu Petromax dengan yang sudah rusak. Esoknya, tikar dan rak Al-Quran tampak dibalik, seolah-olah ingin memberi pesan bahwa tempat itu tak lagi diizinkan berfungsi. Keesokan harinya, Bu Aminah datang terburu-buru ke warung Bu Marmi. Anak saya mimpi dikejar api, Bu. Nangis terus dari tadi subuh. Mimpi buruk ya? Anak saya juga. Semalam ngelantur bicara sendiri, katanya lihat cahaya aneh dari langgar. Jawab Bu Marmi panik. Padahal malam itu langgar gelap karena lampunya rusak. Tapi cerita makin membesar. Itu pasti karena guru ngaji itu. Jangan-jangan dia bawa ilmu hitam, bisik salah satu ibu yang ikut ngopi. Mbah Jarwo diam-diam menyebar garam di persimpangan jalan menuju langgar. Konon, siapapun yang lewat akan merasa mual atau pusing, sebagai bentuk pembuktian bahwa ada aura jahat di sana. Warga yang lewat kemudian benar-benar merasa pusing, padahal itu hanya sugesti yang dibangun oleh rumor yang terus ditebar. Tak butuh waktu lama, langgar jadi tempat yang dihindari. Anak-anak tak berani mendekat, orang tua melarang keras. Bahkan beberapa pemuda desa mulai membicarakan perlunya membongkar langgar itu demi keamanan. Ustaz Karim tahu benar apa yang sedang terjadi, tapi ia tidak membalas. Ia hanya memperbanyak doa, membersihkan langgar sendiri, dan tetap menyalakan lampu seadanya. Malam-malam ia terdengar membaca Al-Quran sendirian, walau tak lagi ada yang mendengarkan. Tapi fitnah terus berjalan. Bahkan muncul kabar bahwa Ustaz Karim dulunya pernah dipenjara karena kasus penipuan agama, sebuah cerita bohong yang entah dari mana asalnya, tapi makin dipercaya karena diulang-ulang oleh orang-orang yang berada di lingkaran juragan. Hari-hari berlalu dan tekanan makin kuat. Ustaz Karim kini hanya menjadi sosok bayangan di desa. Ia masih tinggal di rumahnya yang sederhana, tapi langkah-langkahnya selalu diawasi. Beberapa orang tua bahkan mengancam akan melapor ke aparat desa jika ia tetap mengajar. Langgar itu kini sunyi, tapi di dalamnya, sosok bersarung itu masih duduk setiap sore, membuka kitab yang sama, menunggu siapa saja yang masih ingin belajar kebenaran. Tapi siapa yang akan datang jika fitnah sudah menutup semua telinga? Langit malam itu kelam, tanpa bintang. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Di rumah kecil dekat langgar,
Ustaz Karim duduk di ruang tengah dengan lampu minyak menyala remang. Di depannya, ada 2 buku tafsir dan 1 mushaf Al-Quran yang terbuka. Ia tahu waktunya sudah dekat. Sudah 3 malam terakhir rumahnya dilempari batu. Pertama hanya 1-2 kerikil kecil. Tapi malam kemarin, batu sebesar kepalan tangan menghantam jendela belakang dan memecahkan kaca. Ia tak keluar, hanya memungut pecahan itu dan menyimpannya di kardus bekas. Sore tadi, Pak RT datang lagi, kali ini bersama 2 pemuda desa, Wanto dan Sarmin. Wajah Pak RT muram, jelas tak nyaman dengan tugas yang ia emban. Ustaz maaf, warga, sudah tak bisa menerima lagi. Kami minta Ustaz tinggalkan rumah ini malam ini juga. Wanto menambahkan, daripada nanti orang-orang datang bawa masalah, kita jaga supaya tetap damai. Ustaz Karim tak menjawab. Ia hanya menutup mushafnya dengan pelan dan berdiri. Kalau ini keputusan bersama, saya terima. Pak RT menarik napas panjang. Rumah ini juga katanya mau diambil kembali sama pemiliknya. Katanya ada keluarga dari kota mau pindah. Tidak apa, saya akan pergi. Pergi kemana? Tanya Sarmin. Ke tempat yang lebih tenang, jawab Ustaz Karim singkat. Langgar tampak gelap malam itu. Tak ada cahaya dari lampu Petromax yang biasanya menggantung di serambi. Tikar-tikar sudah digulung dan disimpan. Rak-rak kosong. Di sudut, masih ada 1 sajadah dan 1 sarung yang belum dibawa pergi. Sekitar pukul 9 malam, suara langkah, kaki terdengar di halaman langgar. Ustaz Karim masuk perlahan, membawa bungkusan kain putih. Di dalamnya, mushaf yang dulu dipakai bersama anak-anak. Ia meletakkan bungkusan itu di atas mimbar kecil. Ia tak berkata apa-apa, hanya memandang ruangan, kosong itu untuk terakhir kalinya, lalu berdoa dalam hati. Setelah itu, ia keluar dan menutup pintu kayu langgar tanpa suara. Di sisi lain desa, beberapa warga berkumpul di pos ronda. Obrolan malam itu hanya 1. Ustaz Karim akhirnya akan pergi. Bagus, sudah lama bikin resah, kata Pak Darto sambil menyeruput kopi. Kalau dibiarkan, bisa bahaya, timpal Wanto. Tapi tidak semua setuju. Fajar, anak berusia 11 tahun yang selama ini paling rajin ikut mengaji, sembunyi di balik pagar rumah Pak Darto. Ia mencuri dengar, berharap kabar itu tidak benar. Tapi ketika mendengar sendiri nama gurunya disebut, dan rencana pengusiran itu dikonfirmasi, ia berlari pulang dengan mata berkaca. Ibunya, Bu Lina, kaget saat Fajar masuk kamar dan menutup pintu tanpa bicara. Fajar, kenapa? Ustaz Karim diusir, Bu. Bu Lina hanya bisa menghela napas. Ia tahu suaminya salah satu yang ikut mendorong keputusan itu. Tapi ia tak bisa melawan. Fajar menangis diam-diam malam itu. Sebelum pergi, Ustaz Karim menyempatkan diri menyapu halaman kecil di depan rumahnya. Ia merapikan sandal-sandal yang berserakan, memasukkan barang-barangnya ke dalam tas gendong tua, lalu memeriksa sekali lagi bagian dalam rumah. Tidak ada barang berharga yang ia bawa, hanya pakaian secukupnya, beberapa buku agama, dan alat sholat. Sisanya ia tinggalkan. Ia tidak menyimpan dendam, ia hanya ingin pergi dengan tenang. Sekitar pukul 11 malam, ia berjalan pelan meninggalkan rumah. Tak ada yang mengantar. Tak ada perpisahan. Hanya suara malam dan anjing yang menggonggong di kejauhan. Tapi dari jendela kamarnya, Fajar melihat bocah itu menangis dalam diam, menggenggam erat lembaran kertas berisi doa yang dulu diajarkan Ustaz Karim. Pagi harinya, warga dikejutkan dengan kepergian itu. Pak RT datang melihat rumah kosong dan pintu langgar yang terkunci rapi. Di dalam langgar, ada bungkusan putih yang ditinggalkan. Saat dibuka, isinya hanya mushaf dan secarik kertas. Yang tahu kebenaran bukan manusia, tapi Tuhan yang Maha Tahu. Pak RW yang membaca tulisan itu hanya terdiam. Beberapa warga menyebarkan kabar bahwa Ustaz Karim meninggalkan mantra atau tulisan gaib, meski nyatanya hanya pesan biasa. Tapi rumor tak pernah butuh logika. Beberapa anak yang biasa ikut mengaji mulai bertanya-tanya, "Kemana Ustaz Karim, Bu?" Tanya Dika pada ibunya. "Dia pergi, Nak. Sudah bukan urusan kita. Tapi aku belum hafal surat An-Naba."
Belajar sendiri saja di rumah. Satu persatu anak-anak kehilangan semangat belajar. Tak ada yang mengajari lagi. Langgar tetap kosong. Meski sesekali ada yang lewat dan mengintip dari celah jendela. Fajar tak pernah lagi ke pos ronda. Ia juga jarang main keluar rumah. Hanya duduk di dalam kamar, membaca ulang catatan dan doa-doa yang dulu diajarkan. Di sisi lain, Mbah Jarwo tersenyum puas ketika mendengar kabar Ustaz Karim benar-benar meninggalkan desa. Di rumah Juragan Sakti, aroma kemenyan kembali dibakar sebagai tanda pembersihan sudah selesai. Sekarang tinggal jaga keseimbangan. Tidak boleh ada yang ganggu lagi, kata Mbah Jarwo. Juragan mengangguk. Biar orang-orang kembali patuh. Mereka pikir masalah sudah selesai. Tapi mereka lupa kebenaran tidak bisa disingkirkan selamanya. Sudah lewat 2 pekan sejak Ustaz Karim meninggalkan desa. Awalnya, suasana memang terasa lebih tenang. Tak ada lagi pengajian sore, tak ada suara ceramah ba'da maghrib. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Malam-malam di desa mulai berubah. Beberapa warga mendengar suara azan dari arah Langgar, padahal tak ada seorang pun di sana. Azan itu terdengar tepat pada waktu, tapi suara yang terdengar bukan dari pengeras, melainkan seolah dari dalam dinding Langgar. Pak Darmin, yang rumahnya paling dekat dengan Langgar, menjadi saksi pertama. Suatu malam, ia terbangun pukul 3, dini hari karena mendengar suara seseorang membaca surah Al-Baqarah dari dalam Langgar. Ia sempat keluar rumah untuk memeriksa, membawa senter kecil. Tapi begitu sampai di halaman Langgar, suara itu hilang begitu saja. Besok paginya, ia cerita ke beberapa warga. Aku dengar jelas, kayak orang ngaji, tapi Langgar kosong. Mereka tak langsung percaya, mengira Pak Darmin salah dengar. Tapi setelah itu, cerita serupa datang dari keluarga lain. Bu Retno, yang rumahnya di seberang sawah, mengaku mencium bau harum yang menyengat dari arah Langgar saat ia menimba air menjelang subuh. Baunya seperti bunga kenanga dicampur kayu gaharu. Baunya bukan kayak kemenyan, ini lain. Enak tapi bikin merinding, katanya kepada tetangganya. Anak-anak pun mulai mengalami kejadian ganjil. Fajar, Dika, dan 2 anak lain mengaku bermimpi hal yang sama. Seorang pria bersorban putih datang dalam tidurnya, berdiri di pinggir Langgar sambil menangis. Tak ada kata-kata yang diucapkan, hanya isyarat menunjuk ke arah Al-Quran. Beberapa orang tua mulai khawatir. Mereka tidak bisa menjelaskan mimpi itu, tapi anak-anak terlihat murung dan sering terbangun di malam hari. Di balai desa, Pak RT mendapat laporan-laporan itu setiap hari. Semakin hari, jumlah warga yang mengeluh semakin banyak. Ada yang mengaku tak bisa tidur karena mendengar lantunan ayat dari dalam mimpi. Ada juga yang mendadak mengalami mimpi buruk tiap malam, padahal sebelumnya tak pernah mengalami. Sementara itu, Juragan Sakti tetap merasa tenang. Baginya, semua itu hanya ketakutan berlebihan. Ia justru makin sering ke rumah Mbah Jarwo, membawa sesajen dan bungkusan berisi uang kertas. Di sebuah malam, Mbah Jarwo menyarankan agar juragan menyembelih ayam cemani dan menguburnya di bawah pohon kelapa tua di halaman belakang rumah. Biar yang ganggu minggat, kata Mbah Jarwo. Juragan menurut saja. Tapi gangguan tidak berhenti, justru makin parah. Pada malam Jumat, warga dihebohkan dengan kejadian aneh. Sugiarto, pemuda 20-an tahun yang biasa nongkrong di pos ronda, mendadak berteriak keras saat sedang duduk bersama 3 temannya. Badannya kejang, matanya terbelalak. Ia meronta-ronta sambil berteriak, "Dia belum selesai! Dia belum selesai!" Warga datang berlarian. Beberapa mencoba menahan tubuh Sugiarto yang mengamuk seperti orang kerasukan. Setelah beberapa menit, ia roboh lemas, lalu menangis tanpa suara. Saat sadar, Sugiarto memandangi orang-orang di sekitarnya dengan bingung. Aku lihat dia. Dia berdiri di pintu Langgar, pegang mushaf, wajahnya sedih sekali. Orang-orang terdiam. Tak ada yang berani langsung menyebut nama, tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Pagi harinya,
satu kejadian mengejutkan kembali terjadi. Sapi milik juragan ditemukan mati di kandangnya. Yang aneh, semalam sapi itu masih sehat dan makan dengan lahap. Tapi pagi itu, tubuhnya membiru dan perutnya membusuk cepat seperti bangkai seminggu. Mandor kebun juragan melapor dengan wajah panik. "Pak, sapinya kayak diracun, tapi nggak ada bekas makanan aneh." Juragan langsung ke kandang. Begitu membuka pintu, bau busuk menyeruak tajam. Ia menutup hidung, tapi tetap mencoba melihat kondisi bangkai sapi. "Bakar saja," katanya pendek. Di antara warga, suasana makin tak tenang. Beberapa orang mulai mengaitkan kejadian-kejadian aneh itu dengan kepergian Ustaz Karim. Bisik-bisik kembali muncul di warung kopi dan pinggir sawah. "Mungkin kita salah usir orang," kata Pak Usman pelan. "Dulu dia cuma ngajarin anak-anak baca Quran, nggak pernah minta apa-apa," timpal Pak Darmo. Tapi ada juga yang tetap curiga. Jangan-jangan dia sengaja ninggalin sesuatu di langgar, supaya kita dihantui. Ucapan itu membuat sebagian orang ingin mengusulkan pembongkaran langgar. Tapi ada rasa takut yang belum bisa mereka jelaskan. Sejak suara azan dan bacaan Al-Quran terdengar malam-malam, tak ada yang berani masuk langgar meski hanya untuk mengecek. Fajar, yang masih menyimpan lembaran-lembaran doa dari Ustaz Karim, mulai menuliskannya kembali di buku tulisnya sendiri. Ia merasakan kehilangan yang mendalam, dan hanya berani mengaji sendiri di kamarnya. "Bu, kenapa suara azan itu bikin tenang ya?" tanyanya suatu malam. Ibunya hanya diam. Ia sendiri beberapa kali mendengarnya juga, dan entah kenapa selalu membuatnya merinding sekaligus merasa bersalah. Di rumah juragan, kebalikannya. Semakin banyak ritual dilakukan, semakin banyak keganjilan muncul. Ayam-ayam tidak mau makan, pohon mangga yang biasanya lebat mendadak mengering. Beberapa pekerja mulai mengundurkan diri karena merasa tak nyaman. "Kayak ada yang ngawasin terus dari pojok rumah," kata salah satu tukang juragan tak peduli. Ia justru menyuruh Mbah Jarwo datang setiap malam untuk menenangkan suasana desa. Yang dulu damai, sekarang berubah. Anak-anak jarang bermain keluar rumah. Orang-orang enggan keluar malam. Langgar yang dulu jadi tempat belajar, kini lebih mirip tempat angker yang dielakkan semua orang. Suara azan terus terdengar setiap waktu sholat, meski tak pernah ada yang datang membuka pintu. Suara mengaji juga masih terdengar sesekali. Dan selalu menjelang subuh, bau harum muncul dari sela-sela dinding langgar. Pak RT mulai merasa buntu. Ia berpikir untuk mencari tahu keberadaan Ustaz Karim, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Langgar itu tetap berdiri, tidak runtuh, tidak dimakan usia, tapi seakan menyimpan sesuatu. Suatu malam, Fajar berdiri di depan langgar, ditemani ibunya. "Bu, aku cuma mau bilang, aku masih ingat semua doa yang dia ajarkan." Ibunya memeluk Fajar pelan. Di kejauhan, suara azan Isya berkumandang. Tak dari masjid besar, tapi dari dalam langgar kecil itu, yang tak pernah benar-benar kosong. Hari-hari setelah kejadian aneh di desa, semakin membuat suasana tidak nyaman. Mbah Jarwo, yang selama ini menjadi andalan juragan sakti untuk mengamankan segala sesuatu dengan ritual-ritualnya, mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang aneh. Suatu malam, Mbah Jarwo memutuskan menggelar ritual besar di rumahnya untuk mengusir arwah yang mengganggu desa. Ia membakar kemenyan dengan jumlah banyak, meletakkan berbagai jimat dan mantera di sekeliling rumahnya, dan mengucapkan doa-doa yang biasa ia sebut sebagai jampi-jampi sakti. Ia yakin malam itu ia akan membuktikan kehebatannya. Tetapi, saat mulai mengucapkan mantra, suara Mbah Jarwo mendadak serak dan menghilang. Ia mencoba berbicara beberapa kali, tetapi hanya keluh suara parau dan hilang seketika. Panik mulai menguasai dirinya. Ia menggenggam tenggorokannya, berusaha mengeluarkan suara tapi tidak bisa. Tidak lama kemudian, ia terjatuh pingsan di depan para pengikutnya yang ikut menyaksikan ritual itu. Suasana berubah menjadi tegang. Mereka bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, rumah Mbah Jarwo yang biasanya bersih dan rapi,
ditemukan dipenuhi belatung yang menyebar di lantai dan sudut-sudut rumah. Bau busuk tak tertahankan, menguar dari sana. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Warga yang awalnya takut, mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Mereka membicarakan kejadian aneh itu dengan suara yang lebih berani dari sebelumnya. Sementara itu, Juragan Sakti yang menjadi klien utama Mbah Jarwo mulai mengalami gangguan yang lebih dalam dan pribadi. Ia mulai diganggu mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat sosok seorang pria bersorban putih yang berdiri di sudut kamarnya, membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang yang menusuk telinga. Suara itu bukan hanya keras, tapi terasa membakar, membuat juragan terbangun dengan tangan menutup telinga dan tubuh berkeringat dingin. Setiap kali mimpi itu datang, juragan merasa ketakutan luar biasa. Namun, kesombongannya menghalangi dirinya untuk mengakui bahwa ia takut. Ia tetap bersikeras bahwa ritual dan dukun adalah jalan terbaik untuk melindungi kekayaannya. Dalam pikirannya, mimpi itu hanyalah ilusi atau akibat stres akibat bisnis yang makin berat. Tetapi lama-kelamaan, mimpi buruk itu makin sering terjadi dan semakin nyata. Juragan mulai kehilangan rasa tenang, tidak bisa tidur nyenyak, dan menjadi lebih pendiam. Ia mulai enggan keluar rumah, bahkan tak mau menerima tamu. Warga desa yang sebelumnya terpecah kini mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka melihat bahwa segala usaha Mbah Jarwo dan juragan untuk menyingkirkan gangguan justru memunculkan masalah baru. Pak RT mulai berbicara dengan beberapa tokoh masyarakat tentang kondisi desa yang makin memburuk. Ia mengajak mereka untuk melihat kembali apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita terus menyalahkan orang yang tidak bersalah, maka yang rugi kita semua, katanya. Beberapa warga yang sebelumnya percaya fitnah mulai bertanya-tanya dan merasa bersalah. Mereka ingat bagaimana Ustaz Karim selalu mengajarkan tentang kebaikan dan mengingatkan mereka agar tidak mudah terjebak dalam syirik dan perdukunan. Fajar, yang kini rajin berdoa dan mengaji sendiri, mendapat dukungan dari beberapa orang tua yang mulai yakin bahwa Ustaz Karim bukanlah orang sesat seperti yang diduga. Ustaz Karim mungkin hanya ingin mengingatkan kita tentang jalan yang benar, ujar Pak Usman saat berkumpul dengan tetangga. Namun, tidak semua warga bisa menerima kenyataan ini dengan mudah. Juragan masih memegang teguh kepercayaannya pada dukun dan menolak mengakui bahwa Mbah Jarwo mulai kehilangan kekuatannya. Ego dan rasa takut kehilangan kekuasaan membuatnya semakin keras kepala. Dalam beberapa pertemuan, juragan bahkan membentak warga yang mulai mempertanyakan tindakannya. "Kalau kalian berani menentang, kalian akan tahu akibatnya," katanya dengan nada marah. Meski demikian, ketakutan mulai merayapi juragan. Suatu malam, saat sedang sendirian di rumahnya, ia mendengar suara lantunan ayat-ayat Al-Quran dari dalam kamarnya, padahal tidak ada orang lain di sana. Suara itu menenangkan sekaligus menakutkan. Juragan merasa seolah-olah dirinya sedang diadili oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Keesokan harinya, ia ditemukan oleh pelayannya duduk termenung di sudut ruangan dengan wajah pucat. Juragan mulai menyadari bahwa sesuatu sedang berubah, dan mungkin selama ini dia telah salah dalam mengambil keputusan. Warga desa pun perlahan mulai menguatkan satu sama lain. Mereka kembali membuka langgar, membersihkan tempat itu, dan berusaha menjaga ketenangan. Beberapa orang tua bahkan mengajak anak-anak untuk kembali belajar mengaji, meski dengan hati-hati. Kehadiran Ustaz Karim yang dulu sempat hilang dari kehidupan desa, kini mulai terasa pengaruhnya melalui doa-doa yang tertinggal dan semangat anak-anak yang ingin belajar. Pada akhirnya, kejadian-kejadian aneh yang mengganggu desa itu menjadi pelajaran bagi banyak orang. Mereka menyadari bahwa kepercayaan yang salah dan fitnah tanpa bukti bisa merusak keharmonisan. Juragan yang dulu sombong dan keras kepala mulai belajar untuk lebih rendah hati meski perlahan dan penuh perjuangan. Beberapa malam ia habiskan untuk mencoba merenung dan mencari jawaban dari segala yang terjadi. Mbah Jarwo, yang kehilangan suara dan pengaruhnya, tidak lagi tampil di hadapan warga. Rumahnya yang dipenuhi belatung menjadi peringatan bagi siapapun yang berusaha menggunakan kekuatan gelap untuk menyingkirkan kebenaran. Balasan yang menyentuh ini bukan hanya soal hukuman bagi yang menyebar fitnah,
tetapi juga tentang kesadaran bahwa kebaikan, seperti yang diajarkan oleh Ustaz Karim, tidak akan hilang begitu saja. Desa itu mulai menata diri kembali, perlahan tapi pasti. Meski luka masih terasa, harapan untuk kehidupan yang lebih baik mulai tumbuh kembali. Setelah kejadian-kejadian aneh dan perpecahan di desa, Fajar merasa bahwa sesuatu harus dilakukan. Ia tidak bisa membiarkan Langgar yang dulu penuh dengan suara anak-anak mengaji menjadi sepi dan kosong tanpa alasan yang jelas. Hatinya gelisah dan rasa ingin tahu terus mendorongnya untuk mencari kebenaran. Setiap hari setelah membantu orang tua di sawah, Fajar meluangkan waktu untuk bertemu dengan anak-anak yang pernah menjadi murid Ustaz Karim. Ia mulai bertanya pada mereka tentang apa saja yang diajarkan oleh Ustaz Karim. Jawaban anak-anak selalu sama, bahwa mereka hanya diajari membaca Al-Quran dan menghafal doa-doa, juga nasihat agar tidak terjerumus pada hal-hal yang menyimpang. Fajar juga mendatangi rumah-rumah warga yang dulu membawa anak-anak mereka ke Langgar. Ia mencari tahu apakah benar ada pengaruh buruk dari ajaran Ustaz Karim seperti yang difitnahkan Mbah Jarwo. Namun, dari berbagai cerita yang ia kumpulkan, tidak ada satupun anak yang berubah perilakunya menjadi buruk. Malah beberapa orang tua mengaku anaknya jadi lebih rajin beribadah dan lebih sopan. Di balik rasa lega itu, Fajar juga menemukan betapa fitnah itu sudah sangat kuat merasuki pikiran warga. Banyak dari mereka yang masih takut dan ragu untuk berbicara secara terbuka tentang Ustaz Karim. Rasa was-was akan kekuasaan juragan dan pengaruh dukun masih membayangi. Dengan tekad kuat, Fajar memutuskan untuk pergi ke rumah terakhir Ustaz Karim sebelum ia diusir. Rumah itu kini tampak sepi dan berdebu, tidak terawat seperti dulu. Ia memasuki rumah dengan hati-hati, mengenang setiap sudut yang dulu menjadi tempat belajar dan berdoa. Di atas meja kecil dekat jendela, Fajar menemukan sebuah amplop putih yang disimpan rapi. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar dan membaca surat wasiat singkat dari Ustaz Karim. Jika kalian membaca surat ini, berarti aku sudah tiada atau jauh dari tempat ini. Jangan dengarkan fitnah yang menghancurkan hati dan iman. Tetaplah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Bersihkan hati dan lingkungan dari segala yang menjerumuskan. Jangan takut pada manusia, karena kebenaran akan menang pada waktunya. Fajar menatap surat itu berulang kali, seolah menemukan kekuatan baru. Ia tahu, tugasnya kini bukan hanya sekadar meneruskan ajaran ngaji, tapi juga membangkitkan kembali kepercayaan warga yang mulai luntur. Ia mulai merencanakan untuk berbicara di depan warga desa, mengajak mereka untuk membuka pikiran dan hati. Tapi, sebelum itu, ia merasa harus melakukan sesuatu di Langgar yang dulu menjadi saksi perjuangan Ustaz Karim. Malam hari, Fajar terbangun dari tidurnya dengan rasa aneh yang sulit dijelaskan. Dalam mimpi, ia melihat sosok bersorban putih berdiri di depan Langgar. Sosok itu mengulurkan tangan seolah memberi petunjuk. Suara lembut namun tegas mengalun, memintanya membersihkan Langgar dan mengajak warga kembali berdoa bersama. Setelah terbangun, Fajar merasakan berat beban di dadanya, tapi juga semangat yang membara. Ia yakin mimpi itu bukan sekadar khayalan, tapi panggilan untuk bertindak. Keesokan harinya, Fajar mengumpulkan beberapa anak-anak dan beberapa orang tua yang masih percaya. Mereka membersihkan Langgar bersama-sama, mengelap debu, dan merapikan sajadah yang sudah lama terbengkalai. Suasana jadi lebih hidup dan rasa hangat kembali terasa. Saat Fajar mengajak warga yang hadir untuk mengadakan pengajian kecil di Langgar, respon dari beberapa warga mulai berubah. Mereka merasa rindu dengan suasana belajar dan doa bersama yang dulu pernah ada. Namun, sebagian lain masih ragu dan takut kepada juragan sakti yang masih berkuasa di desa. Perdebatan kecil muncul saat Fajar berusaha meyakinkan mereka. Ada yang berkata, bagaimana mungkin kita melawan juragan dan dukun? Mereka punya kekuatan yang kita tak tahu. Fajar menjawab dengan tegas, kita tidak melawan manusia, tapi kita meluruskan kebenaran. Jangan biarkan ketakutan menutup pintu hati kita. Ketegangan ini membuat suasana semakin berat, tapi Fajar tak menyerah. Ia terus membangun komunikasi dengan warga,
menceritakan isi surat wasiat Ustaz Karim, dan mengajak mereka mengingat kembali pesan-pesan baik yang pernah diajarkan. Seiring waktu, beberapa warga mulai membuka diri dan bergabung dalam kegiatan pengajian yang digagas Fajar. Mereka mulai merasakan kedamaian dan semangat yang hilang selama ini. Namun mimpi aneh terus menghantui Fajar. Beberapa malam setelah membersihkan langgar, ia kembali melihat sosok bersorban putih yang menangis dalam tidurnya. Sosok itu seolah menunggu agar desa benar-benar bersih dari dosa dan fitnah. Rasa takut bercampur dengan tekad membuat Fajar semakin kuat. Ia menganggap mimpi itu sebagai ujian sekaligus tanda bahwa perjuangan ini masih panjang. Di tengah konflik yang membelah warga, Fajar tetap teguh pada niatnya. Ia menyadari bahwa kebenaran bukan hanya soal kata-kata, tapi juga tindakan nyata yang harus dilakukan dengan sabar dan ikhlas. Fajar dan sekelompok pemuda desa sudah mempersiapkan diri sejak pagi untuk membersihkan langgar yang selama ini terlantar. Mereka membawa sapu, kain pel, dan peralatan lain untuk merapikan tempat yang dulu penuh dengan suara anak-anak mengaji dan doa-doa khusyuk. Langgar itu seperti rumah yang lama tak dihuni. Debu menumpuk di sudut-sudut, sarang laba-laba menghiasi langit-langit, dan beberapa peralatan ibadah yang mulai kusam. Namun, semangat mereka tidak surut. Dengan tangan yang sigap, mereka mulai menyapu lantai, membersihkan jendela agar cahaya, matahari bisa masuk dengan bebas, dan menata sajadah-sajadah yang berantakan. Seiring pekerjaan itu berlangsung, suasana di langgar seolah ikut hidup kembali. Bau harum ringan yang tak biasa mulai tercium, dan angin dingin menyusup masuk melalui jendela yang dibuka. Beberapa anak kecil yang sebelumnya masih ragu, kini ikut membantu. Mereka tertawa kecil saat menyapu debu dan sesekali mengaji pelan bersama Fajar. Suara-suara itu memenuhi ruang yang lama sunyi, membawa kehidupan baru bagi tempat yang hampir terlupakan. Hari itu juga, seorang tetua desa yang dulu memusuhi Ustaz Karim datang tanpa diundang. Wajahnya serius, namun matanya menyiratkan penyesalan yang dalam. Ia berdiri di pintu langgar, mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. "Mungkin kami terlalu cepat menilai," ujarnya lirih. Fajar hanya mengangguk dan mengajak semua orang untuk terus fokus memperbaiki diri dan desa. Sementara itu, di rumah mewah Juragan Sakti, suasana sangat berbeda. Juragan yang selama ini memegang kekuasaan dan menebar ketakutan, kini tergeletak, lemah di tempat tidur. Penyakit yang datang tiba-tiba membuatnya tersiksa. Tubuhnya demam tinggi, berkeringat dingin, dan kadang tidak sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Malam-malam terakhirnya diwarnai mimpi buruk yang terus berulang. Dalam kesadarannya yang kabur, Juragan merasa didatangi sosok bersorban, putih yang dengan suara tegas membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat tentang kehancuran dan kebinasaan orang-orang yang zalim. Mimpi itu membuat Juragan terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Ia merasa suara itu bukan sekadar khayalan, melainkan peringatan yang harus diresapi. Namun ego dan kesombongannya membuat dia menolak mengakui kesalahan dan terus berusaha mencari pertolongan melalui dukun dan amalan gaib. Mbah Jarwo yang selama ini menjadi sekutu dan sumber kekuatannya mulai kehilangan kendali. Setelah kejadian aneh yang menimpa dirinya, ia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana perginya, dan rumor mulai menyebar bahwa dia melarikan diri karena takut akan balasan dari langit. Beberapa hari kemudian Juragan Sakti meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya ditemukan oleh pelayan dalam keadaan dingin dan wajah penuh ekspresi ketakutan. Berita kematian Juragan menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Warga yang dulu takut mulai merasa lega dan ada harapan baru untuk perubahan. Dengan pergi dan lenyapnya sosok yang selama ini menyebarkan ketakutan dan fitnah, suasana desa mulai berubah. Langgar yang dibersihkan oleh Fajar dan para pemuda menjadi pusat kegiatan kembali. Suara anak-anak mengaji terdengar nyaring setiap sore dan malam hari. Warga desa mulai belajar kembali, tidak hanya dari Fajar tetapi juga dari tetua dan orang-orang yang dulu sempat tersesat dalam kepercayaan salah. Perlahan-lahan, kepercayaan pada ajaran yang lurus dan benar mulai tumbuh.
Fajar sendiri mengambil peran sebagai penerus perjuangan Ustaz Karim. Ia mengajar dengan rendah hati, mengingatkan tentang pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam beribadah. Tidak ada ruang untuk kesombongan atau fanatisme yang membutakan hati. Langgar menjadi tempat berkumpul yang hangat, bukan hanya untuk belajar membaca Al-Quran, tapi juga untuk saling berbagi cerita dan memperbaiki diri. Tradisi pengajian yang sempat terhenti kini berjalan dengan baik, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Namanya Ustaz Karim pun mulai harum kembali di tengah masyarakat. Orang-orang mengenang betapa ia pernah berjuang tanpa pamrih demi kebaikan desa, meskipun harus menghadapi hinaan dan pengusiran. Balasan dari langit atas ketulusan hati Ustaz Karim bukan berupa kebencian, melainkan perubahan yang membuka mata banyak orang. Malam-malam di desa kini lebih tenang, dengan suara azan yang berkumandang dari langgar yang sudah bersih dan terawat. Bau harum yang dulu pernah dirasakan muncul kembali, tanda bahwa keberkahan dan kedamaian telah kembali. Warga desa mulai hidup lebih rukun, dan rasa takut yang selama ini membelenggu sedikit demi sedikit menghilang. Mereka sadar bahwa kepercayaan pada hal-hal yang salah hanya membawa kehancuran, sedangkan iman yang tulus dan ajaran yang benar membawa harapan dan kehidupan yang lebih baik. Fajar menatap Langgar dari kejauhan saat matahari mulai terbenam. Ia tersenyum puas. Perjalanan panjang yang penuh liku akhirnya membuahkan hasil. Meski tidak mudah, kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalannya sendiri. Kini desa itu bukan hanya sekadar tempat tinggal, tapi menjadi rumah bagi iman dan harapan baru. Langgar yang dulu sunyi kini kembali menjadi pusat cahaya, membawa perubahan yang nyata.